Halo semua, kali ini saya sedang ada di Cinematheque KOFA. Ini ada di bawah Korean Film Museum di Seoul, Korea. Nah, lokasinya namanya Digital Media City. Untuk video ini saya mau mengawali tentang topik monetasi dalam film atau lebih ke ekosistem. Jadi ada festival, kemudian juga ada monetasi bagaimana film itu bisa menjadi sebuah ekosistem di dalam dunia bisnis. Silakan. Festival film mempunyai artian bahwa kegiatannya erat dengan dunia perfilman, terutama dalam proses perkembangan film. Film menjadi ruang interaksi budaya, sosial, dan ekonomi. Dalam film, biasanya dilakukan penayangan film, penghargaan, seminar, dan lainnya. Lalu, festival film itu bukanlah sebuah ajang bagi para pelaku industri untuk berkompetisi, melainkan diadakannya festival film untuk menjadi proses di mana agar dapat memunculkan ide-ide kreatif untuk perkembangan sebuah industri perfilman. Melalui kegiatan festival film, kita diajak untuk menonton dan berpartisipasi secara aktif, seperti melakukan riset budaya secara lebih jauh dan menjadi wadah untuk menyediakan aspek-aspek pertunjukan yang penting dalam budaya secara global. Pada kegiatan film yang diselenggarakan juga dapat meningkatkan adanya proses monetisasi. Lalu apa sih monetisasi itu? Nah, monetisasi adalah sebuah pemahaman di mana karya yang kita buat itu dapat dijadikan uang atau pemasukan bagi si pembuat karya. Lalu, monetisasi adaptasi awalnya pada uang yang didapatkan. Nah, dalam konteks ini, di dalam festival film, maka kegiatan monetisasi itu dapat terus berjalan dari segi pendapatan, di mana proses pendapatan tersebut ada hubungannya dengan produksi sebuah film maupun dari aktor sebagai tokoh dalam film. Nah, seperti yang kita tahu dengan adanya kegiatan Festival Film Indonesia ini, film-film ataupun aktor-aktor dapat menjadi lebih terkenal. Nah, oleh karena itu, mereka dapat memonetisasi uang baik dari segi film dan segi aktor untuk menghasilkan pendapatan yang lebih banyak. Apa sih Festival Film Indonesia? Festival Film Indonesia merupakan penghargaan tertinggi untuk dunia perfilman di Indonesia. Seperti itu. Jadi, film-film yang ada di Indonesia itu akan mendapatkan sebuah penghargaan ketika mengikuti Festival Film Indonesia. Sejarah Festival Film Indonesia. FFI dikenal pada tahun 1955. Festival ini dulu dikenal dengan sebutan Pekan Apresiasi Film Indonesia. FFI sempat vakum selama 4 tahun pada saat itu. Hal ini dikarenakan film impor asing yang membuat film nasional menurun drastis. Setelah peristiwa tersebut selesai, FFI berlanjut pada tahun 1960 di Jakarta pada Februari dengan pemenang film terbaiknya yaitu Turang. Di tahun 1966, Piala Citra dirancang oleh seorang seniman patung itu almarhum Gregorius Sidarta dan diberikan kepada FFI. Sementara pada tahun 1967, FFI dilaksanakan di Jakarta pada bulan Agustus dan hanya memberikan penghargaan pada sutradara terbaik dan juga pemeran utama pria dan wanita terbaik. Di tahun 1973, FFI mulai dilakukan secara teratur tanpa terjeda setiap tahunnya. FFI sempat mendapatkan saingan dari Persatuan Wartawan Indonesia. Namun pada akhirnya ajang penghargaan ini menjadi satu dengan FFI di tahun 1975. Selanjutnya memasuki tahun 1979, Departemen Penerangan Republik Indonesia mengambil alih FFI dari YFI dan dikelola oleh Dewan Film Nasional. Piala Citra pun disahkan oleh Menteri Penerangan, yaitu Ali Murtopo. Sejak saat itu, FFI tidak hanya berpusat di kota Jakarta, melainkan berpindah-pindah. Namun di tahun 1992, FFI terhenti kembali karena produksi film lagi-lagi mengalami penurunan. Setelah 12 tahun berlalu, pada 4 Desember 2004, FFI kembali diselenggarakan bersama dengan Piala Vidya. Indonesia mulai memproduksi film cukup banyak sehingga tidak semua dapat ditayangkan ke dalam ajang penghargaan itu. Kembalinya FFI dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap pertumbuhan secara kuantitas dan kualitas film Indonesia. Akademi Citra FFI dibentuk sebagai penghargaan dan juga bentuk kontribusi para insan film yang pernah meraih Piala Citra. Anggota Akademi Citra FFI ini adalah para peraih Piala Citra minimal 1 kali masih terlibat aktif dalam produksi dan kegiatan perfilman hingga saat ini, serta diutamakan yang sudah terdaftar pada salah satu asosiasi profesi perfilman. Anggota Akademi Citra FFI ini berperan dalam menentukan nominasi sesuai kategori yang pernah diraih. Seperti yang sudah tertera pada layar saat ini,
terdapat 22 nominasi dalam Festival Film Indonesia. Tidak hanya 22 nominasi tersebut, melainkan terdapat satu penghargaan khusus yakni nominasi karya kritik film terbaik. Oleh karena itu, nominasi-nominasi tersebut dapat dibaca dan dapat dilihat oleh para sahabat-sahabat sekalian. Penyelenggaraan Festival Film Indonesia bukan sekedar melahirkan proses kompetisi, tapi juga sebagai peta untuk membaca dinamika perfilman Indonesia. Salah satu dinamika yang tergambar adalah andil besar perempuan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia. Oleh karena itu, FFI 2022 digelar dengan mengangkat tema Perempuan, Citra, Karya, dan Karsa. Kata citra melambangkan keindahan perempuan yang abadi, kata karya melambangkan ciptaan yang lahir, dan kata karsa melambangkan sumber kekuatan keindahan karya yang lahir dari perempuan. Perempuan sebagai insan adalah sumber kelahiran dan sedangkan perempuan dalam perfilman Indonesia adalah sumber kelahiran karya. Komite Festival Film Indonesia mengumumkan 4 aktris yang menjadi duta FFI 2022. Mereka ialah Cut Mini, Marsha Timothy, Seinina Cinnamon, dan Prilly Latukonsina. Seinina yang mewakili perempuan yakni peran perempuan kini dalam ranah perfilman global. Ada pula Cut Mini mewakili citra yakni potret perempuan Indonesia dari masa ke masa di perfilman Indonesia. Sementara Prilly mewakili karya yakni andil perempuan di balik layar perfilman Indonesia. Dan yang terakhir ada Marsha Timothy yang mewakili Karsa, yakni ruang aman untuk perempuan di industri perfilman Indonesia. 4 aktris yang menjadi duta FFI 2022 tersebut bakal bertugas mewartakan program-program yang akan diselenggarakan FFI di tahun ini.